Penyesalan Seumur Hidup adalah film drama nasional yang dirilis tahun 1986 dengan disutradarai oleh Frank Rorim Pandey, dan diproduksi oleh PT Bola Dunia Film. Film ini berhasil meraih 7 nominasi di ajang Festival Film Indonesia tahun 1987. Berdasarkan kisah nyata seorang istri yang tanpa sengaja memotong organ vital suaminya, saat dirinya tahu suaminya selingkuh dan memaksanya untuk mau bercerai. Hal tersebut menyebabkannya harus tinggal di dalam tahanan, dan menjalani rangkaian sidang yang melelahkan dan membuatnya depresi saat di tengah persidangan anak bayinya meninggal. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film Penyesalan Seumur Hidup ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silakan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin, dan kita simak alur selengkapnya dari film Penyesalan Seumur Hidup. Kau memang luar biasa, Lena. Cumi! Berawal dari Sumi yang sedang memotong buah-buahan di samping Aditya Sudaryanto, suaminya yang tengah tertidur lelap. Sumi terpancing emosi dan hilang kendali. Ketika dalam tidur lelapnya, Aditya mengigau dengan menyebut nama perempuan bernama Lena dengan mesra, terdorong oleh rasa sakit hati yang seperti sudah lama ditahannya. Dengan pisau yang masih dalam genggaman, Sumi mendekati tempat tidur, dengan maksud membunuh Aditya. Namun niatnya surut saat suara anak-anaknya terlintas dalam pikirannya. Aditya yang tiba-tiba terbangun tentu saja kaget setengah mati melihat Sumi duduk di sampingnya dengan pisau di tangan yang siap dihunuskan ke tubuhnya. Aditya yang panik spontan berontak, membuat Sumi yang tak mengira suaminya akan tiba-tiba bangkit pun terkejut. Tanpa sengaja pisau di tangannya mengenai organ vital Aditya. Kejadiannya sangat singkat. Saat Sumi sadar dan melihat Aditya terguling-guling di lantai dengan sarung yang berlumuran darah. Kasus Sumi mendapat perhatian besar dari masyarakat, beritanya menjadi headline surat-surat kabar. Framing media tentang Sumi adalah istri yang sadis karena telah dengan kejam memotong organ vital suaminya. Namun di antara sekian masyarakat serta media yang menganggap Sumi antagonis, ada juga beberapa yang menaruh simpati. Di antaranya adalah Henry, seorang pengacara yang yakin ada alasan kuat mengapa Sumi yang terlihat lemah dan penurut tega berbuat hal demikian pada suaminya. Henry pun mendatangi Sumi di tahanan, dan mengajukan dirinya menjadi pembela Sumi di pengadilan nanti. Henry meminta Sumi menceritakan semua kronologis kecelakaan tersebut, termasuk latar belakang kondisi rumah tangga mereka. Sumi kemudian mulai menceritakan semuanya secara runut, mulai dari ayah Sumi yang tak merestui hubungan Sumi dengan Aditya, dan menolak lamaran Aditya. Sumi yang terlanjur mencintai Aditya, bersikeras untuk tetap menikah dengannya. Hal tersebut menyebabkan Sumi terusir dan tak lagi dianggap anak oleh orang tuanya. Sumi tetap nekat menikah dengan Aditya meski tanpa restu dan kehadiran orang tuanya. Di malam pertama pernikahan mereka, perubahan sikap Aditya secara drastis mulai terlihat. Aditya yang hangat berubah menjadi sangat kasar, dan secara tiba-tiba melakukan kekerasan fisik padanya. Baru Sumi mengetahui kalau Aditya seorang pengidap suatu kelainan seksual semacam sadomasokis, di mana hasratnya baru bisa bangkit saat melihat pasangannya mengerang kesakitan. Sidang pun dimulai dengan meminta kesaksian dari Sumi juga Aditya. Dalam sidang pertama, Aditya memberikan keterangan kalau Sumi dengan sengaja memotong organ vitalnya, kemudian menginjak potongan organ vitalnya tersebut hingga hancur. Meski sebelum kejadian, tak ada tanda-tanda kalau istrinya akan melakukan hal demikian padanya. Namun setelah pembela mengajukan pertanyaan yang kemudian dari jawaban Aditya disimpulkan, kalau dirinya sempat tak sadarkan diri karena kesakitan, sehingga tidak melihat secara langsung Sumi menginjak potongan organ vitalnya hingga hancur, maka belum terbukti selain dengan sengaja memotong, Sumi juga dengan sengaja menghancurkan potongan organ vital Aditya. Dari sidang pertama itu pula didapatkan keterangan yang berbeda dari Aditya dan Sumi mengenai kondisi rumah tangga mereka. Aditya mengatakan kalau rumah tangganya bahagia dan baik-baik saja.
Namun Sumi mengatakan kalau sudah lama dirinya tertekan, dan sekuat tenaga bertahan menyelamatkan rumah tangganya tersebut demi baktinya pada suami serta menyelamatkan perasaan kedua anaknya yang masih kecil. Disinggung pula oleh pembela tentang perselingkuhan Aditya dengan seorang perempuan bernama Lena, serta keinginan Aditya meminta cerai dari Sumi yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa tersebut. Meski tidak menyangkal secara langsung, namun Aditya menolak kalau peristiwa tersebut dipicu oleh kesalahannya. Aditya bersikeras kalau peristiwa itu sudah direncanakan Sumi sejak lama, diakibatkan dendam dan kebencian Sumi padanya. Setelah itu, sidang pun kemudian diistirahatkan untuk dilanjutkan dengan meminta keterangan dari saksi yang lain. Keesokan harinya, atas undangan Lena, Aditya mendatangi Lena di kantornya. Aditya masih berusaha merayu dan meyakinkan Lena bahwa meskipun kondisinya tidak seperti dulu, dirinya masih bisa membangkitkan gairah Lena. Namun Lena menolak dan menyaksikan apa yang Aditya ucapkan. Lena kemudian mengatakan alasan dirinya mengundang Aditya adalah untuk memberhentikan Aditya sebagai manajer pemasaran di perusahaan miliknya. Meskipun Aditya menolak keputusan Lena, namun Lena mengatakan kalau perjanjian kerja di antara mereka akan berakhir bulan depan. Lena juga mengingatkan kembali tentang posisi yang diberikan Lena pada Aditya adalah semacam kamuflase untuk perselingkuhan mereka, dan agar mereka bisa lebih sering bertemu. Untuk jasa Aditya, Lena kemudian memberikan pesangon yang sangat besar. Meski kecewa, Aditya terpaksa menerima keputusan Lena. Sebelum Aditya pergi, Lena mengucapkan penyesalan atas pertemuan mereka yang dirasa terlambat. Sayang kita terlambat dipertemukan. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Kemudian Lena mengenang saat untuk pertama kalinya Lena dan Aditya saling bercerita tentang faktor penyebab mereka menjadi pengidap parafilia. Sikap ibunya yang keras serta mendominasi rumah tangga, senantiasa menguasai dan tidak menghargai ayahnya yang terlalu lembek sebagai seorang kepala rumah tangga menjadi alasan utama Aditya menjadi seorang sadomasokis. Pertikaian antara orang tuanya yang sering disaksikan di masa kecil, menyisakan trauma pada diri Aditya. Kepuasannya saat melihat orang tersakiti dan tak berdaya, adalah bentuk kenangannya akan sifat ayahnya dulu. Juga kepuasannya saat mendominasi dan menyakiti orang lain adalah bentuk kenangannya akan sifat ibunya dahulu. Hal tersebut dia lampiaskan kepada setiap pasangannya, termasuk kepada Sumi untuk mendapatkan kepuasan seksualnya. Setelah aku dewasa, aku selalu ingin melihat orang yang kesakitan, untuk sekedar mengenang ayahku, dan selalu bersikap kasar terhadap lawan jenisku, untuk mengenang ibuku. Sementara Lena menceritakan bagaimana sebagai anak satu-satunya dari keluarga yang sangat kaya raya, dirinya hidup terkekang dan selalu dalam pengawasan orang tuanya, hingga pada suatu hari, saat dirinya yang masih remaja berselisih faham dengan Jayusman, kakak angkat yang kemudian menjadi suaminya, Lena mendapat tamparan yang keras sekali dari Jayusman. Awalnya Lena merasa kesakitan, namun anehnya tak lama kemudian Lena merasakan sensasi yang aneh dari kesakitan yang dirasakannya. Setelahnya Lena seperti addicted pada rasa sakit. Lena menjadi seorang masokis yang lebih merasa puas, dan bergairah manakala mendapatkan sentuhan-sentuhan kasar dan menyakitkan dari pasangannya. Mendengar penuturan Lena, Aditya tersenyum dan merasa menemukan kecocokan yang teramat sangat antara dirinya dengan Lena yang sama-sama mempunyai kelainan dalam hal seksual. Aditya yang senang menyakiti, sementara Lena senang untuk disakiti. Dua kelainan berbeda namun untuk tujuan yang sama. Kau dan aku memiliki kelainan-kelainan yang berbeda, tapi untuk satu tujuan yang sama. Kau suka disakiti, dan aku suka menyakiti. Sementara itu, Jayusman memutuskan untuk berpisah dan meninggalkan Lena. Jayusman yang merasa dirinya normal, tidak bisa menerima kondisi hubungan seksualnya yang tidak biasa bersama Lena. Jayusman yang sudah sejak lama pula mengetahui perselingkuhan Lena dengan Aditya, tidak bisa lagi menerima harga dirinya sebagai laki-laki terus dipermainkan oleh Lena. Maka dengan terpaksa Lena menerima keputusan Jayusman yang sudah bulat untuk meninggalkan dirinya. Sidang kedua pun dilaksanakan dengan mendengarkan saksi Wati, pembantu di rumah Sumi. Wati mengatakan tidak tahu menahu masalah yang menjadi latar belakang peristiwa itu terjadi.
yang Wati tahu saat hampir tengah malam dirinya mendengar teriakan dari kamar suaminya. Kemudian bersama Lena yang juga mendengar suara teriakan Sumi dan Aditya, Wati membuka kamar majikannya. Wati dan Lena terkejut melihat Sumi yang tengah pingsan, sementara Aditya berguling-guling kesakitan di lantai, memegangi bagian vitalnya yang berlumuran darah. Lena kemudian menyuruh Wati masuk, sementara dirinya menelpon ambulan. Wati menghambur ke arah Sumi yang tengah pingsan. Saat hendak menghampiri Sumi, Wati sempat menginjak sesuatu yang menyebabkan dirinya jatuh terpeleset, yang setelah ditanyakan oleh pembela, kemudian diketahui sesuatu yang menyebabkan Wati terpeleset adalah potongan alat vital dari Aditya. Mendengar penuturan Wati, semua hadirin yang hadir dibuat tergelak. Setelahnya sidang diistirahatkan sementara, karena telah tiba waktunya untuk Sumi memberikan ASI pada anak bayinya. Kejadian mengharukan pun terjadi, tak kala di ruang istirahat, Andi anak sulung Sumi yang juga masih kecil, memeluk Sumi untuk menumpahkan kerinduannya. Andi memberitahukan kalau saat itu dirinya tengah berulang tahun. Sumi yang sedih menanyakan hadiah apa yang Andi inginkan. Andi yang polos menjawab tidak ingin hadiah apa-apa. Andi hanya ingin pulang ke rumah bersama Sumi, membuat semua yang hadir menunduk sedih mendengar permintaan Andi. Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian Lena. Lena menceritakan setelah dirinya menghubungi rumah sakit untuk mengirimkan ambulan. Lena kembali ke kamar Aditya dan menghampiri Sumi. Sama seperti Wati, Lena pun sempat terpeleset sesuatu yang mengakibatkan dirinya terjatuh. Lalu saat melihat Aditya yang bersimbah darah, Lena tak tahan kemudian jatuh pingsan. Dan setelah sadar, dirinya mengetahui kalau Aditya sudah diangkut ambulan ke rumah sakit ditemani oleh Sumi. Lena lalu bercerita, pada malam sebelum kejadian dirinya sempat mendengar pertengkaran antara Sumi dengan Aditya yang kebetulan keluarga tersebut mengontrak paviliun miliknya yang terletak tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun tak banyak yang Lena dengar dari pertengkaran Sumi dengan Aditya, karena keburu Jayusman menyuruhnya masuk dan melarangnya mencari tahu urusan rumah tangga orang lain. Pembela kemudian coba mengorek perselingkuhan antara Aditya dengan Lena, dengan menanyakan maksud lain dari Lena mengizinkan keluarga Aditya serta Sumi mengontrak paviliun di depan rumahnya. Mengingat harga sewa dari rumah tersebut tentu tidak seberapa dengan kekayaan Lena yang sangat berlimpah. Namun Lena berkelit dengan beralasan kalau maksudnya mengontrakkan rumah pada Aditya serta Sumi adalah karena mereka memiliki anak yang mungkin bisa Lena jadikan pancingan untuk memiliki anak juga. Lalu pembela menanyakan penyebab Lena terpeleset saat akan menghampiri Sumi, yang kemudian diketahui kalau sama seperti Wati, penyebabnya adalah Lena tak sengaja menginjak potongan organ vital Aditya. Hal tersebut kembali membuat hadirin yang menyaksikan tertawa riuh. Pembela kemudian melanjutkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan untuk membuktikan perselingkuhan yang dilakukan antara Lena dengan Aditya. Namun Lena tetap berkelit. Meski secara tersirat pembela dapat menangkap adanya bukti perselingkuhan tersebut, pembela juga akhirnya dapat membuktikan kalau bukan Sumi yang dengan sengaja menginjak potongan organ vital Aditya hingga hancur, melainkan Wati dan Lena lah yang telah dengan tidak sengaja menginjaknya. Hari berikutnya sidang dilanjutkan dengan kembali meminta kesaksian dari Sumi. Sumi lalu menceritakan pada malam kejadian, di mana dirinya yang tengah menunggu Aditya pulang sambil mencari cara untuk menggagalkan niat Aditya yang ingin menceraikan dirinya. Menjelang larut malam, Aditya pun pulang. Untuk menyenangkan Aditya, agar tak lagi membahas masalah perceraian, Sumi coba menyenangkan suaminya, sambil menyiapkan semua keperluan suaminya, dan bercerita hal-hal yang diharapkan bisa menghibur Aditya. Namun Aditya hanya merespon dengan dingin, dan kembali menanyakan keputusan Sumi untuk mau berpisah dengannya. Mendengarnya membuat Sumi bersedih. Sumi kembali mengiba kalau dirinya masih sangat mencintai, dan tidak ingin bercerai dengan Aditya. Sumi coba mengingatkan Aditya untuk memikirkan perasaan anak-anaknya yang akan terluka jika mereka tetap memaksa untuk bercerai. Dan demi menahan keinginan suaminya, Sumi mengatakan rela dimadu dan akan menerima jika Aditya ingin menikah lagi dengan Lena. Namun keputusan Aditya tak ingin dibantah, dia tetap pada keputusannya untuk menceraikan Sumi dengan atau tanpa persetujuan dari Sumi. Kemudian Aditya berlalu ke kamar, meninggalkan dan membiarkan Sumi dengan kebingungannya. Lalu peristiwa itu pun terjadi, saat kemudian Sumi menyusul suaminya di kamar, namun Sumi mendapati Aditya sudah terlelap dengan tidurnya. Beberapa saat kemudian, Sumi mendengar Aditya mengigau menyebut nama Lena.
Sumi pun habis kesabaran, hingga secara spontan timbul keinginan untuk menghabisi suaminya. Dengan pisau di tangannya, Sumi mendekati Aditya dan bersiap menusukkan pisau tersebut ke tubuh Aditya. Namun kemudian tangisan anak-anaknya yang melihat dirinya ditahan, membuat Sumi sadar dan mengurungkan niatnya. Aditya terbangun dan terkejut melihat Sumi di hadapannya dengan pisau di tangan yang siap dihujamkan ke tubuh Aditya. Aditya yang panik, refleks bangkit melompat untuk menghindari Sumi. Namun gerakannya tersebut justru mengarah pada pisau yang belum sempat Sumi turunkan, yang mengakibatkan organ vital Aditya pun terpotong secara tak sengaja. Mengingat peristiwa malam itu, membuat Sumi berteriak histeris dalam persidangan. Semua yang hadir di persidangan tampak terkejut dan prihatin melihat kondisi Sumi. Pembela coba memberikan pengertian dan menenangkan Sumi. Lalu sidang dilanjutkan dengan mendengarkan pengakuan Sumi, yang demi baktinya pada suami, serta demi masa depan anak-anaknya, Sumi rela menahan segala penderitaan yang diakibatkan oleh suaminya. Sumi harus bertahan disiksa secara fisik juga mental oleh suaminya yang mengidap penyakit kejiwaan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kejadian malam itu adalah bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Sumi, serta ada andil dari Aditya sendiri yang menjadi faktor pendorong hingga peristiwa malam itu terjadi. Namun tetap vonis untuk kasus tersebut harus dijatuhkan. Pembela sempat mengajukan untuk Sumi diberikan vonis tahanan rumah. Sidang kemudian diistirahatkan untuk mengetahui vonis apa yang diterima Sumi. Di tengah sidang yang masih akan berlangsung, yang membuat dirinya kembali mengingat kejadian-kejadian yang membuat batinnya tertekan, Sumi mendapati bayinya meninggal. Hal tersebut membuat jiwa Sumi semakin terguncang. Henry yang paling gigih memperjuangkan keringanan hukuman bagi Sumi, sedianya akan memberikan kabar gembira dengan dikabulkan permintaannya oleh hakim, tentang tahanan rumah yang akan dijalani Sumi. Menjadi prihatin melihat kondisi Sumi yang terguncang hebat mendapati anak dalam pangkuannya dalam keadaan tidak lagi bernyawa, Henry segera menyusul Aditya, dan memberitahukan kematian anaknya. Henry juga menyalahkan Aditya sebagai penyebab besar dari kemelut rumah tangganya dengan Sumi, yang mengakibatkan anak bayinya meninggal dunia, serta depresi hebat yang dialami Sumi. Mendengar kabar anaknya meninggal dunia, Aditya segera menyusul Sumi. Mendapati kondisi Sumi yang tidak stabil dengan kematian anaknya, membuat Aditya terpukul. Aditya yang bingung dengan apa yang harus diperbuatnya, kemudian mendatangi hakim untuk meminta tak lagi meneruskan sidang. Aditya meminta jaksa dan hakim untuk menghentikan tuntutan pada istrinya, dan menjatuhkan semua kesalahan dan hukuman pada dirinya. Aditya akhirnya mengungkapkan penyesalannya yang menjadi penyebab peristiwa itu terjadi. Namun seperti kata pepatah di mana penyesalan selalu datang terlambat, demikian juga dengan penyesalan Aditya yang sudah dirasa sangat terlambat, karena tak bisa mengembalikan kematian anaknya, juga tak bisa memperbaiki kondisi kejiwaan Sumi yang kian terguncang. Perlahan Sumi berjalan memeluk anaknya, tanpa mempedulikan lagi sekitarnya, tak menghiraukan ungkapan prihatin orang-orang di belakangnya. Juga Aditya yang memanggil-manggil penuh penyesalan, dan cerita pun berakhir. Demikian alur cerita dari film Penyesalan Seumur Hidup. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Saran dan kritik tetap kami nantikan. Demi perkembangan channel ini, sampai jumpa dan salam nostalgia.